Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuratika Kune. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo dan sekarang sudah semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Lantas, apakah TB menular? Ya, TB adalah salah satu penyakit menular yang perlu Anda waspadai. Menurut data WHO pada tahun 2020 sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat TB. Bahkan kini TB adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Meski begitu, TB masih bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Namun, angka tersebut tidak lebih banyak dari jumlah pasien yang berhasil diselamatkan. Sejak tahun 2000 sampai 2018, 58 juta nyawa berhasil melawan penyakit ini dengan pengobatan medis. Jadi, bagaimana penularan TB terjadi? TB adalah penyakit yang dapat menular secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan udara dari orang lain. Pengidap TB paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga risikonya cukup berat atau tepat. Penyebab TBC paru seperti yang sudah disebutkan di sebelumnya, TB adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TB melewati 3 tahap, di antaranya itu 1. Infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TB terhirup oleh hidung atau mulut hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. 2. Infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawan, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi, sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. 3. Infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk ke dalam dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala. Ciri-ciri TB paru yang menginfeksi seseorang pada awalnya memunculkan gejala seperti sesak napas, batuk berlangsung selama atau lebih lama 3 minggu, batuk berdarah, dada terasa nyeri, demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan menghilang, berkeringat di malam hari. Kemunculan gejala-gejala tersebut biasanya akan berbeda di beberapa orang, sehingga antara satu dan lainnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan apabila Anda merasakan beberapa gejala tersebut. Sebaiknya kalau sudah merasakan gejala, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Diagnosis TB paru. TB adalah penyakit yang sering menyerang sistem pernapasan, tepatnya organ paru-paru. Maka dari itu biasanya dokter melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening guna mengidentifikasi pembengkakan paru-paru. TBC dapat atau diobati dengan terapi pencegahan menggunakan pil tunggal berupa antibiotik insulin atau INHA. Selain itu, ada juga 2 regimen pengobatan yang dapat diberikan, yaitu regimen pengobatan selama 4 bulan dan regimen pengobatan 6 bulan. Regimen pengobatan 4 bulan terdiri dari rifampicin harian dosis tinggi dengan moxifloxacin
insoniazid, dan pyrazinamide. Sedangkan regimen pengobatan 6 bulan terdiri dari rifampicin, insoniazid, pyrazinamide, dan antabiotil. Setiap pengobatan memiliki efek samping, dosis dan regimen tersendiri. Maka dari itu Anda sebaiknya untuk berkonsultasi dan memaksanya ke dokter guna mendapatkan penanganan yang tepat. Status gizi yang buruk akan meningkatkan risiko penyakit tuberkulosis paru. Sebaliknya, TB paru berkontribusi menyebabkan status gizi yang buruk karena proses perjalanan penyakit yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Ada beberapa makanan yang harus diperhatikan oleh penderita TB. Biasanya pengobatan TB aktif membutuhkan antibiotik yang harus dikonsumsi selama 6-9 bulan. Selama pengobatan, pasien TB tersebut perlu makan makanan yang sehat dan menghindari makanan tertentu. Bagi kamu yang menderita penyakit TB, penting untuk kamu memperhatikan asupan makanan baik untuk tubuh. Makanan penderita TB harus mencakup makanan yang mengandung nutrisi esensial dan pola makan seimbang yang sehat. Ada beberapa makanan yang sehat yang akan sangat membantu dalam proses penyembuhan penyakit TB. 1. Biji-bijian utuh, roti seperti roti gandum utuh, pasta, sereal, dan juga kacang-kacangan merupakan sumber nutrisi yang baik dan dapat membantu tubuh lebih siap dalam melawan penyakit. Meningkatkan kekuatan dan kekebalan sereal gandum utuh dan kacang-kacangan juga membantu memenuhi kebutuhan erat makanan yang menjaga mikrobioma usus tetap sehat dan menghilangkan racun dari makanan. 2. Makanan padat. Energi makanan padat energi seperti pisang, bubur, sereal, kacang rebus, dan bubur ragi kecambah untuk memenuhi kebutuhan kalori yang meningkat. Untuk pemulihan, makanan padat kalori yang akan nutrisi juga dapat memenuhi kebutuhan metabolisme pasien TB yang meningkat serta dapat mencegah penurunan berat badan lebih lanjut. 3. Sayuran dan buah-buahan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya dengan antioksidan serta vitamin A, C, dan E untuk memicu respons imun yang mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Sertakan sayuran berdaun hijau 2 atau 3 kali seminggu untuk memperkaya kandungan zat besi dalam makanan. Pilihlah sayuran berwarna cerah untuk memerangi antibiotik dosis tinggi yang dikonsumsi dalam mengobati TB. 4. Susu dan produk susu. Susu atau produk susu harus dikonsumsi setidaknya 3 kali sehari. Kalsium dalam susu sangat penting dalam membangun kesehatan tulang pasien TB. Susu yang paling baik untuk pengidap tuberkulosis adalah susu yang pasteurisasi atau susu UHT, bukan susu mentah atau seperti raw milk yang berasal dari perahan sapi langsung. Proses adalah UHT adalah metode untuk membersihkan susu dari bakteri yang ada di dalamnya. 5. Makanan kaya protein. Makanan yang kaya protein akan membantu tubuh kamu membangun sistem kekebalan yang kuat. Jangan sampai kamu kekurangan protein karena berpotensi akan mengurangi kemampuan tubuh untuk mengurangi TB. Beberapa makanan kaya protein yang bisa dimanfaatkan ke dalam menu untuk memenuhi asupan protein pengganti daging ialah ikan, tahu, kacang, tanah keju, dan jamur. Keenam, makanan tinggi seperti vitamin A dan C. Buah-buahan seperti jeruk, jambu, biji amala, dan tomat kaya akan kandungan antioksidan dan juga vitamin C. Buah-buahan ini dapat menjadi buah untuk penyakit TB yang membantu menjauhkan racun dan membangun kekuatan dalam tubuh. Kamu juga harus mengonsumsi makanan yang kaya vitamin A seperti mangga,
pepaya, aprikot, dan sayuran seperti wortel, tomat, ubi jalar, dan brokoli. Nutrisi tersebut penting untuk menunjang kekebalan tubuh. Sekian, terima kasih, itu penjelasan saya tentang penyakit tuberkulosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.